Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai persamaan trigonometri lanjut. Nah, di sini sebenarnya persamaan trigonometri lanjut ada beberapa materi prasyarat, yaitu materi prasyarat kelas 10 dan kelas 11 yang kemarin. Nah, yang pertama adalah identitas trigono, di mana ada 7 poin yang harus diketahui, bahwa utamanya kalau bentuk kuadrat itu yang utama adalah sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Nanti kalian coba cek lagi, ada 7 poin di sana, dan dibuat lagi catatannya gitu ya. Yang kedua, inverse trigono. Inverse trigono itu adalah mengubah nilai menjadi sudut gitu ya. Jadi contohnya sin inverse dari setengah itu adalah 30 derajat. Atau boleh juga 150 derajat. Karena nanti akhirnya pada nilai X itu kita bisa mendapati keduanya. Karena di persamaan trigonometri dasar ada 2 nilai, yaitu kalau contohnya sin ada alfa dan 180 min alfa. Kalau cos ada alfa dan min alfa. Nanti tinggal plus K kali 360. Dan kalau tan itu ada alfa plus K kali 180 gitu ya. Nah, untuk yang ketiga itu sudut relasi. Sudut relasi itu kayak contohnya sin 180 min alfa sama dengan apa? Sin 180 min alfa itu sama aja dengan sin alfa. Kalau cos 90 plus alfa itu sama aja dengan min sin alfa. Nah, yang kayak gitu. Kayak contohnya tan 270 plus alfa itu sama aja dengan min kotan alfa gitu ya. Nah, jadi untuk sudut relasi coba kalian pahami kembali bahwa yang diperhatikan itu hanya 2 gitu, sudut dan ada di kuadran berapa gitu ya. Karena kuadran positif itu kuadran 2 untuk sin dan kebalikannya, kuadran 3 untuk tan dan kebalikannya, dan untuk cos itu di kuadran 4 dan kebalikannya. Oke. Nah, yang keempat itu adalah rumus-rumus trigonometri atau trigonometri analitika. Itu yang kemarin gitu ya. Ada beberapa rumus yang akan kita pakai di persamaan trigonometri lanjut, meskipun itu nggak semua rumus akan kita pakai. Nah, jadi 5 poin prasyarat ini yang tadi ya, untuk yang kelima itu persamaan trigonometri dasar. Itu yang tadi yang alfa, sin itu ada 2 nilai, alfa dan 180 min alfa dan lain halnya. Nah, dari 5 poin ini menjadi prasyarat untuk materi persamaan trigonometri lanjut. Meskipun sebenarnya mungkin beberapa dari kalian udah biasa gitu ya melihat soal seperti ini. Kita coba ke contoh soal. Contoh soal yang pertama itu adalah kita menggunakan sudut relasi. Contoh yang menggunakan sudut relasi yaitu sin 2x min v per 4 sama dengan cos x plus v per 4. Itu dengan v, dengan x nya ada di antara 0 sampai 2v gitu ya. Oke, kalau pembatasnya itu dalam bentuk V atau dalam bentuk radian, maka kita jawabannya pun harus dalam bentuk V. Tapi kalau kalian tidak terbiasa dengan V, kita boleh ubah ke sudut dulu, gitu ya. Oke, yang pertama adalah kita ubah ke sudut dulu, maka kita dapat bahwa sin 2x min 45 sama dengan cos x plus 45, gitu ya. Ini gimana? Yang satu sin, yang satu cos gitu ya. Kalau ini kita larinya, kalau sin dan cosnya itu pangkat 1, maka kita cuma bisa mengubah mereka dengan bentuk relasi, sudut relasi. Sudut relasi apa yang lebih mudah mengubah sin menjadi cos? Itu sebenarnya kita larinya lebih baik ke kuadran 1, 90 min alfa. Jadi 90 min alfa karena kuadran 1 semuanya positif ya. Jadi boleh larinya cos itu kan sama aja dengan sin 90 min alfa gitu ya. Min alfa x plus 45. Gitu ya. Jadi kita mengubah yang ini menjadi sin 90 min alfa, itu kan sama aja dengan cos alfa ya. Nah, berarti kita dapat bahwa sin 90 dikurangi 45, 45 min x gitu ya. Sama dengan sin 2x min 45.
Di sini ada dua arti. Yang pertama adalah bahwa 2x min 45 sama dengan 45 min x gitu ya, plus k kali 360. Lalu kita coba rapihkan dulu, berarti jadi 3x sama dengan 90 plus k kali 360. Maka kita dapati bahwa x sama dengan 30 plus k kali 120. Kita ambil di sini, kalau k-nya sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 30. Kalau k-nya sama dengan 1, maka x-nya sama dengan 150. Kalau k-nya sama dengan 2, maka x-nya sama dengan berapa? 270. Kalau ditambah lagi k-nya sama dengan 3, sebenarnya dia mendapati bahwa 390 derajat. Tapi kan 390 derajat itu sudah lebih daripada ini, karena 2V itu adalah 360 derajat. Nah, untuk definisi yang kedua, Bapak geser ke atas, oke. Bahwa di sini 2x min 45 sama aja dengan 180 min ini, 180 min alfa gitu ya. 180 min 45 min x ditambah k kali 360. Jadi sekali lagi ada alfa, ada 180 min alfa gitu ya. Berarti yang ini menjadi, kita rapihkan dulu yang kanan, berarti menjadi 135 plus x plus k kali 360. Yang kirinya masih sama, dan kita pindah ruas, berarti jadi x sama dengan 90 gitu ya. Oke, sorry. Ini jadi, oh bukan, 180 gitu ya. 180 plus k kali 360. Kalau kita ambil k-nya sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 180. Udah, kalau k-nya negatif 1, dia min 180 nggak masuk. Kalau diambil k-nya 1 juga nggak akan masuk. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu sama aja dengan 30, 150, 180, dan 270. Apakah ini udah jawabannya? Belum, karena permintaannya di sini batasnya ada 0 sampai 2V. Sehingga kita ubah dalam bentuk V, yaitu kita ganti ini tinggal dibagi semua sama 180. Jadi dibagi 180 kali V gitu ya. Sehingga ini jadi V per 6. Terus ini jadi 5V per 6. Ini jadi V, karena ya 1 ya. Ini jadi 3 per 2V gitu ya. Oke, itu untuk yang pertama, dapatlah ini himpunan penyelesaiannya gitu ya. Jadi ketika ditanyakan himpunan penyelesaian dari suatu persamaan trigonometri lanjut, untuk yang sin dan sama dengan cos, itu kita larinya ke sudut relasi. Untuk contoh yang kedua. Oke, kita coba ke contoh nomor 2. Ini sebenarnya adalah menggunakan identitas trigono, di mana identitas trigononya kalau ada kuadrat dan pangkat 1, yang diganti itu adalah yang bentuk kuadrat gitu ya. Bahwa sin kuadrat theta itu sama aja dengan 1 min cos kuadrat theta gitu ya. Min 3 cos theta sama dengan 0. Sehingga kalau kita misalkan cos theta itu adalah A, ini jadi 2 min 2A kuadrat min 3A sama dengan 0. Kita kalikan negatif sehingga jadi 2A kuadrat plus 3A min 2 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan jadi 2A A plus 2 ini min 1 gitu ya, sama dengan 0. Ini menjadi, kan sekali lagi A itu adalah tadi apa? Cos theta gitu ya. Berarti cos theta sama dengan min 2, cos theta sama dengan setengah. Yang perlu diketahui dari nilai sin dan cos, ada nilai maksimum dan minimum. Kalau untuk sin dan cos itu nilai minimumnya min 1 dan nilai maksimumnya adalah plus 1. Sehingga kalau ini negatif 2, maka ini tidak memenuhi. Karena nggak ada nilai cos yang hasilnya negatif 2. Sedangkan kalau ini cos theta sama dengan cos 60 derajat gitu ya. Berarti kan ada dua arti, di mana theta sama dengan 60 derajat plus k kali 360. Kalau kita ambil k-nya sama dengan 0, maka dapat theta-nya sama dengan 60 derajat. Kalau kita yang kedua, theta itu sama aja dengan negatif alfa gitu ya, negatif 60 derajat kali k kali 360. Kalau kita ambil k-nya sama dengan 1, maka theta-nya sama dengan 300 derajat. Sehingga HP-nya adalah 60 dan 300 derajat ya, seperti itu. Ini misalkan batasnya dari 0 sampai 360 derajat untuk contoh 2, 3, dan 4.
Oke, kita lanjut ke contoh nomor 3. Contoh nomor 3 ini diapain gitu ya. Ini kita sederhanakan dulu. Coba kita pindah ruaskan. Jadi sin pangkat 3T sama dengan 8 cos pangkat 3T. Selanjutnya coba kita akarkan. Akar pangkat 3 gitu ya. Keduanya akar pangkat 3, ini juga akar pangkat 3. Sehingga ini menjadi apa? Ini menjadi sin T gitu ya. Sedangkan ini menjadi apa? Ini menjadi 2 cos T. Gitu kan? Oke, sehingga apa ini jadi apa ini? Oke, ini kita bagi aja ke sini. Sin T dibagi cos T itu sama aja dengan berapa? 2. Sin T per cos T itu apa? Tan T. Tan T itu sama dengan 2. Tan T sama dengan 2. Nah, emang ada ya? Tan T. Oh, ini kayaknya harus menggunakan kalkulator. Bentar ya. Bahwa ini menjadi T itu sama aja dengan tan inverse dari 2 gitu ya. Berapa tan inverse dari 2? Oke, tan inverse dari 2 itu katanya 63,4349. Cuman kita ambil aja 63 derajatnya ya. Nah, dari sini maka ada 2 arti sekali lagi. Oh, oke. Ini bukan gini ya. Ini masih ada 2 arti. Yang pertama adalah T sama dengan 63 derajat plus K kali 180. Oh, cuman 1 ya. Kalau K-nya sama dengan 0, maka T-nya 63 derajat. Kalau K-nya sama dengan 1, maka T-nya sama dengan 243 derajat ya. Berarti HP-nya ada 2. Itu 63 derajat, 243 derajat. Oke, yang ke contoh 4. Contoh 4 ini, sekali lagi ini menggunakan rumus-rumus trigonometri analitika yang kemarin. Ini yang terakhir ya, kalau ada cos min sin tapi sama dengan. Ini nggak bisa kita ubah ke dalam sudut relasi gitu ya. Karena kalau sudut relasi tadi sin sama dengan cos gitu ya. Sin sama dengan cos. Dan sudutnya itu tidak sama. Lihat, kalau diperhatikan ini sudutnya sama-sama X. Berarti ini kita menggunakan trigonometri analitika yang kemarin, yaitu kita ambil dulu K-nya. K-nya sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat. Atau sama aja dengan 2 gitu ya. Maka kita ambil juga alfanya. Alfanya sama aja dengan tan inverse dari min B per A. Min akar 3 per 1 gitu ya. Ini T ada di kuadran berapa? Dimana sumbu Y-nya negatif, X-nya positif. Kuadran 4. Kuadran 4 itu kan 360 min. Akar 3 itu kan 60 gitu ya. Berarti ini sama aja dengan 300 derajat. Karena depannya cos, ingat kalau cos ya. Jadi 2 cos X min 300 derajat gitu ya. Karena kita depannya cos. Kalau sin maka ini plus gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Ini bahwa cos X min 300 derajat itu sama aja dengan setengah. Setengah itu cos berapa? Cos 60 gitu ya. Cos X min 300 derajat. Dah, berarti kita punya 2 arti. Yang pertama, X min 300 sama dengan 60 plus K kali 360. Berarti X-nya dapat 360 plus K kali 360. Kalau kita ambil K-nya itu 0, maka X-nya sama dengan 360 derajat. Kalau kita ambil K-nya itu negatif 1, maka X-nya itu sama dengan 0 derajat. Oke, definisi yang kedua. Kalau X min 300 itu sama aja dengan min 60 plus K kali 360. Itu sama aja dengan K dari min 240 derajat plus K kali 360 derajat. Kalau kita ambil, ini X ya, sorry. K-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 240 derajat ya. Udah, berarti HP-nya ada 3. HP-nya itu adalah 0, 240 derajat, dan 360 derajat. Dan biasakan kalau derajat itu dituliskan derajatnya ya, karena kalau tidak dituliskan derajatnya takutnya itu didefinisikan sebagai radian gitu ya, Firad gitu. Nah, jadi sekali lagi dalam sudut itu ada Firad, ada juga degree gitu ya, radian dan degree derajat. Oke, itu aja contohnya. Dan nanti ada beberapa soal, 5 soal mungkin yang akan disimpan di LMS. Nanti kalian coba kerjakan dan coba pahami. Apabila ada yang ditanyakan silahkan chat ke Bapak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.